Halo Rek, berjumpa lagi bersama saya tentunya di dunia horor. Di video kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah novel horor yang berjudul Penjaga Peti Mati. Tidak usah berlama-lama, langsung saja saya bacakan novelnya buat kalian semua. Perasaannya masih mengatakan bahwa ketentuan dari cara pemikiran yang dipikirnya itu bukanlah suatu dorongan atas apa yang dinamakan sebuah kecurigaan tersendiri. Anton merasa heran dengan cara bicara Hendrik yang membuatnya sedikit mencurigakan. Tapi di bagian mana yang mencurigakannya itu sendiri, rasa-rasanya ia tidak mengerti harus memulainya dari mana. Sudah lama Anton mengenal Hendrik dan seingatnya betul, lelaki itu selalu menjunjung tinggi persahabatan, apalagi untuk urusan yang terlalu serius. Kembali Anton teringat dengan Jenny. Kalau saja wanita itu tidak ada dalam hati dan pikirannya, mungkin ia tidak akan pergi ke Jakarta hanya sekedar menjadi penjaga peti mati. Tapi ada kesan yang luar biasa begitu hebatnya, menggerayangi perasaan keinginan atas dasar yang kuat. Laki-laki alasan pernikahan yang membuat tekad itu terus membakar laksana api yang tak padam meski hujan mengguyur beribu-ribu tahun. Anton sudah mematok semua alasan itu ketika berangkat ke Jakarta, dan ia hanya menginginkan uang 50 juta sebagai solusi untuk menikahi Jenny. Sebenarnya Jenny dan orang tuanya tidak pernah memaksa Anton untuk menikah secepatnya, apalagi dengan tuntutan berupa uang yang besar. Anton tidak melihat itu dan tidak pula merasakan sensasi tuntutan berlebihan dari keluarga Jenny. Wanita itu sendiri kerap kali mengupayakan kehendaknya dengan cara yang sabar. Berkali-kali Jenny berkata, "Kau harus sabar sayang. Jangan terlalu memikirkan bagaimana nasib kita ke depannya. Kalau kau percaya sama aku, pasti kau akan menemukan jalan yang terbaik untuk kebersamaan kita selama-lamanya." Anton terharu setiap wanita pujaannya menyadari tekadnya yang kuat dengan kata-kata yang dingin. Menurut Anton, Jenny seperti manusia yang terbuat dari susu dan madu, serta diberikan sifat oleh Tuhan berupa ketabahan yang sejajar dengan para malaikat. Dan Anton berupaya untuk tetap menjalani keadaan itu dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Selebihnya ia serahkan pada Tuhan. Selagi Hendrik baru saja keluar untuk mengambilkan makanan yang dimintanya, Anton berjalan mondar-mandir. Sejauh pengalamannya, setiap pikiran yang jawabannya sulit untuk ditemukan akan dengan mudah ditemukan solusinya bila berjalan-jalan. Ada kepuasan tersendiri baginya ketika hal-hal yang jarang dilakukan pada orang lain itu dilakukannya. Anton teringat dengan Ona, teman wanitanya yang gemar jalan kaki di sekitar komplek perumahan. Wanita itu sampai sekarang tampak ceria dan bercahaya, segar
dan tidak terkesan orang yang penuh dengan rasa dengki. Anton akan mengundangnya di acara pernikahannya nanti. Tetapi ada yang masih mengganggu pikiran Anton mengenai persoalan itu sendiri. Rasanya ia harus melihat seluruh kondisi pada rumah ini. Mungkin dengan demikian ia dapat memahami dari mana harus memulai dan dari mana pula ia harus mengakhirinya. Sebagaimana pemikiran atas dasar-dasar kecurigaan itu telah sampai membawanya pada tujuan akhir yang sesungguhnya belum ia mengerti. Ini sungguh rumit dan Anton tidak ingin menemukan satu alasan yang menurutnya berakhir kurang menyenangkan. Tapi ia tidak punya banyak waktu untuk mengelilingi seluruh ruangan di rumah itu. Jika nanti ia kepergok dengan Hendrik selagi memeriksa satu persatu ruangan yang ada di rumah ini, rasanya ada kesan yang tidak pantas dan Anton tidak suka itu terjadi. Lebih baik ia menunggu saja sampai penghuni rumah itu tiba dan memberinya uang sesuai yang dijanjikan mereka, tanpa harus memeriksa seluruh ruangan yang ada di dalam rumah itu. Handphonenya berbunyi. Itu telepon dari Jenny. Anton cepat-cepat mengangkatnya. Jenny adalah wanita yang banyak berharap akan datangnya sebuah keajaiban. Anton menjaga peti mati hanya untuk melancarkan acara pernikahannya yang selama ini tertunda dengan rumitnya persoalan biaya. Itu satu kemajuan yang menurut Jenny akan menjadi peristiwa menyenangkan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Ia rindu dengan kehadiran Anton yang selama ini membuat suasana hatinya selalu ceria. Pernah ia mengalami kejenuhan tingkat tinggi akibat persoalan sepele dengan temannya perihal meminjam uang. Jenny meminjamkan uang terhadap temannya yang beralasan untuk biaya kebutuhan hidup. Lantas wanita itu memberi pinjaman meski uang itu sedianya akan digunakan untuk keperluan membeli pakaian sehari-hari. Jenny sudah mulai bosan dengan pakaian-pakaian yang ada di lemarinya. Katanya sudah sempit, mengingat beberapa bulan terakhir ini berat badan wanita itu naik drastis. Sampai akhirnya teman yang meminjam uang padanya belum juga membayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu membuatnya menjadi naik pitam. Jenny tidak menagih uang itu, namun tampangnya selalu murung dan masam. Sampai akhirnya Anton melihat satu kesalahan yang sebenarnya tidak ada pada diri wanita itu. Anton bertanya, dan Jenny menceritakan padanya perihal wajahnya yang akhir-akhir ini menjadi murung. Anton mendengar kisah itu dengan seksama dan berpendapat bahwa yang dilakukan Jenny sungguh luar biasa. Gadis itu membutuhkan uang, namun tidak berani menagihnya lantaran dengan alasan tidak tega. Bagi Anton, itu merupakan perbuatan yang luar biasa. Jarang ada orang yang meminjamkan uang, namun tidak berani menagih lantaran tidak tega dan merasa iba. Dengan kebanggaan yang jarang dimiliki lelaki-lelaki di luar sana,
Anton membawa Jenny dengan penyampaian sebuah kesabaran dan ketabahan. Ia menasihati kekasihnya agar masalah hutang piutang itu dilupakan saja dan mengikhlaskannya meski tekanan berat terus menghantui. Menurut Anton, berbagai macam persoalan bila dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan maka akan menjadi ringan serta membawa suasana hati lebih ceria dan mengesankan. Itulah yang membuat Jenny selalu merindukan lelaki itu, dan rasanya tidak ada alasan lagi untuk tidak menelpon Anton dalam upaya mencegah wabah rindu yang mematikan itu menjadi lebih besar dan tak terbayangkan. Itu sungguh menyenangkan, apalagi didukung oleh perasaan sayang yang tak terkira. Jenny meluapkan emosional kerinduan itu dengan cara menelpon Anton. "Sayang." "Iya, Jen. Sedang apa kau di sana?" Suara Anton terdengar merdu sekali. Jenny menarik napas dalam-dalam seraya memikirkan kata-kata yang tepat. "Aku kangen banget sama kamu, Ton." Dan Anton merasakan hal yang sama. "Aku juga kangen sama kamu. Oh ya, kamu udah makan belum?" "Udah dong. Kamu sendiri udah belum?" "Ini lagi diambilkan sama temanku." "Oh ya, di sana kau baik-baik aja kan, Jen?" "Ya begitu deh. Emang kenapa kau nanya begitu, sayang?" Ada penekanan yang menjamin ketidakinginan Anton ketika menjawab. "Ya gak apa-apa sih, cuma nanya aja." "Aku boleh kesana gak?" "Apa?" Anton terkejut. "Kesana? Kemana maksudmu?" "Ya ke Jakarta nyusul kamu." "Wah, jangan deh sayang." Jenny cemberut. "Kok jangan sih? Aku kan kangen sama kamu." Anton jadi serba salah. Tapi ia adalah lelaki yang tahu kapan harus membangunkan banteng dengan gerbang yang akan membuka peluang bagi orang yang dicintai. "Iya deh," jawab Anton singkat saja. Kemudian lelaki itu memberitahukan sejumlah alamat pada Jenny. Dan wanita itu sampai pada suatu kebanggaan. "Aku datang ya ke sana." "Serius kamu, Jen?" "Ya iya dong. Masa aku bohong sih? Tunggu ya. Aku mau beres-beres dulu. Nanti aku hubungi kamu lagi. Dadah Anton sayang." Setelah itu Jenny cepat-cepat membawa perlengkapan yang dibutuhkannya selama di Jakarta. Perasaannya senang sekali. Ada rasa yang tak pernah ia rasakan selama ini. Tentunya berkaitan dengan sejumlah keinginan atas dasar dari kerinduan yang ia bina terhadap Anton. "Lelaki itu sangat kusayang," pikir Jenny. "Ya Tuhan, jangan pisahkan aku darinya. Aku ingin bersama Anton selama-lamanya." Harapan itu datang juga, pikir Anton sambil meletakkan handphonenya di atas tempat tidur. Ia akan bertemu cinta sejatinya sebentar lagi, dan ia berharap kebesaran cinta yang datang darinya dapat membawa keberkahan atas dasar kerinduan yang tak pernah diharapkan. Namun, ia masih saja terganggu dengan situasi di mana ia berada. Dalam kecurigaannya terhadap rumah itu, sepertinya ada sesuatu yang mesti ia hadapi sekarang juga. Namun kenyataannya
Anton masih berat dan enggan melangkah hanya untuk meninjau situasi sekitar. Rasanya ada kesan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehatnya. Ia ingin melihat peti mati itu demi memuaskan rasa penasarannya. Perlahan-lahan Anton membuka pintu kamar ketika udara di luar sana semakin panas dan kering. Rasanya ia masih belum mempercayai kalau pada pukul 9 pagi ini ia seperti merasakan ketakutan yang mendalam. Ia ingat betul bagaimana biasanya hantu-hantu itu muncul pada waktu malam hari. Adiknya sering berkata, hantu tidak muncul pada malam hari saja, tapi siang hari juga mereka suka muncul. Jadi jangan dianggap sepele. Hati-hati. Tapi Anton tidak percaya. Menurutnya hantu-hantu hanya muncul pada malam hari. Sekarang Anton sudah berada di luar kamar, di sebuah gang yang mengarah ke belakang rumah. Ia berjalan dengan sangat hati-hati. Tidak perlu takut, pikirnya. Tapi ia takut dan kebohongan itu memang sengaja ia ciptakan demi ketenangan yang menurutnya baik untuk keadaan di saat-saat seperti ini. Kalau kau merasakan takut, ciptakan suasana menyenangkan. Pada gang menuju dapur, Anton dapat merasakan suasana muram dan kelam pada ruangan itu. Sekali lagi ia teringat dan memastikan kalau setan itu hanya muncul pada malam hari, bukan siang hari. Bukan pagi-pagi yang seperti ini. Siapapun yang ada di sana dan apapun alasannya ketika merasakan hadirnya sesuatu, Anton tidak mau mengakuinya. Ia membuka pintu dapur. Gelap, hanya kekosongan selagi ia menekan sebuah saklar lampu. Barulah dapur itu terlihat kumuh dan tampak kesepian pada ruangan itu. Tidak ada apa-apa, hanya meja makan yang kakinya sudah patah. Di dekatnya ada sebuah rak piring yang digerayangi sarang laba-laba. Ada ketakutan tersendiri ketika Anton berdiri di tengah ruangan itu. Suasana ketika itu tampak kurang baik dan banyak kesalahan yang terasa. Betulkah ini tandanya ada sesuatu yang memerhatikan Anton? Anton berputar dengan cepat dan mencoba sejauh mungkin dari ruangan yang serba menakutkan itu. Ketentuan pada apa yang dirasakannya telah membuatnya linglung dan lagi-lagi Anton secara tidak sadar sudah berdiri di depan sebuah pintu kamar yang satunya lagi. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi ketika ia berdiri di depan daun pintu kamar itu. Ada tekanan yang mesti didahulukan dan Anton tak ingin menyerobot begitu saja. Dengan usahanya yang perlahan-lahan diberanikan, Anton mencoba untuk menyentuh kenop pintu itu dan memutarnya. Tapi ketika didorong, ternyata tidak mau terbuka. Oh, sepertinya terkunci. Tapi Anton tidak tahu alasan mengapa pintu kamar itu terkunci. Pekerjaannya yang sia-sia itu telah sampai keputusan untuk kembali ke kamarnya dan berpendapat lebih baik menunggu Hendrik membawa makanan dan menceritakan kisah-kisah manis bersama Jenny kepadanya.
Anton baru saja berputar menuju kembali ke kamarnya ketika dari sudut matanya terlihat sebuah meja kecil tergeletak di dekat pintu kamar yang tidak bisa terbuka itu. Tapi masalahnya bukan meja itu yang membuat ia tidak melanjutkan kepergiannya dari situ. Ada sesuatu yang menurutnya harus disentuh dan dilihat dengan teliti. Sesuatu yang menjadi garis keputusan untuk berdamai dengan suasana yang semakin menakutkan. Sebuah intuisinya mengatakan bahwa album foto yang tergeletak di atas meja itu merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang membuatnya tidak dimengerti. Buru-buru Anton mengambil album foto itu dan membukanya dengan hati-hati. Pada suatu halaman ia tertegun. Rasa ketidakpercayaan dan ketidakinginan itu telah mendorongnya pada sebuah pertanyaan yang rasa-rasanya semakin mempersulit keadaannya. Anton bingung dengan gambar orang pada foto itu. Tapi ia sendiri merasa kebingungannya itu bukanlah hayalan semata-mata. Bukan hayalan, tapi kenyataan yang dinamakan sebuah kejelasan yang sebelumnya tidak pernah ia sangka-sangka. Dan itu membuat tubuhnya bagaikan tersengat listrik. Sebuah foto Hendrik semasa kecilnya dengan keluarganya pada foto yang sedang ia perhatikan itu telah memperkuat rasa keheranan itu sendiri. Merasa terkejut, Anton membalik halaman demi halaman pada album foto itu. Aneh, foto-foto ini masih orang yang sama, hanya saja lokasinya berbeda. Foto Hendrik bersama keluarganya di masa lalu. Seingatnya, Hendrik pernah berkata kalau rumah ini milik orang kaya raya yang sedang berada di Kuala Lumpur. Kalau memang ini rumah milik mereka, kenapa ada album foto milik keluarganya tergeletak di sini? Nah, ia semakin curiga dengan apa yang dilihatnya. Sebuah ketentuan dan keyakinan itu mulai membebani, meski ia sendiri merasa tidak mempercayainya. Anton dicekam perasaan takut. Sungguh, ia berharap ini hanya satu kesalahan saja dan tak ada sangkut pautnya dengan Hendrik. Ada kesenjangan hidup yang rasanya sulit untuk dipatahkan, meski hidup yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tapi bagaimana caranya untuk menyingkapkan makna dari penemuan album foto ini? Sepertinya ia harus ke depan sana, melihat wajah mayat yang ada di dalam peti mati itu. Mungkin dengan cara itu ia bisa menyadari apa maksud dengan kejanggalan ini. Mungkin saja ia sendiri kenal dengan sosok mayat itu. Anton melangkah ke ruang depan. Sementara album foto itu sudah ia letakkan pada meja kecil. Ia melangkah dengan suasana hati yang tidak menentu. Kadang takut, kadang aneh, kadang bertanya-tanya. Semua itu menjadi campur aduk dan menjadi sebuah kesatuan yang dinamakan sebuah rasa penasaran itu sendiri. Awalnya ia tidak yakin ketika 2 langkah lagi saja ia akan melihat sosok wajah mayat pada peti mati itu. Anton baru saja mendekat pada peti mayat itu dengan badan membungkuk ketika ia menyadari
bahwa yang terbaring di peti mati itu bukanlah mayat, melainkan sebuah boneka rusak yang besar. Boneka itu bukan mayat manusia, tapi hanya sebuah benda berbentuk boneka. Mengapa itu bisa terjadi? Di saat bersamaan, sebuah suara berkumandang dari kegelapan pada ruang itu. Aku pikir seharusnya kau tidak sampai menyadari sejauh ini. Suaranya seperti yang ia kenal, tapi ketakutan telah membawanya pada ketidakmungkinan. Aku harap kau tidak akan menyesal. Orang yang berbicara itu tidak mau maju dari kegelapan pada ruangan lain itu, seolah ia adalah bentuk dari kegelapan itu sendiri. Siapa kau? Anton berharap secepatnya mulai mengenal suara itu. Tapi ia tidak cukup cepat ketika orang yang berada di kegelapan itu tiba-tiba saja maju dengan gerakan yang kuat dan meninju wajahnya hingga dunia seakan-akan menjadi gelap. Anton pingsan dalam keadaan yang seharusnya tidak ia inginkan. Dalam bus perjalanan menuju Jakarta, Jenny berpikir bagaimana kata-kata yang akan ia ucapkan ketika nanti bertemu Anton. Rasa rindu awalnya menyenangkan, kendati demikian ada suatu pergolakan batin yang tak disangka-sangka. Dari kejauhan, rindu berani menyatakan cinta. Namun ketika dihadapkan di depan mata, habis sudah perkara keberanian itu. Maklum, sejatinya rindu yang terlalu berat memang dikategorikan sebagai penuntas penyemangat menjadi rasa malu-malu, dan Jenny mengalami hal itu. Jenny sebenarnya bukanlah wanita yang hanya menanti belas kasihan dari kekasihnya. Ia bekerja di suatu perusahaan elektronik sebagai logistik. Pekerjaannya tidak berat dan penghasilannya termasuk lumayan. Namun ia harus menghidupi kedua orang tuanya. Ia sadar bahwa dirinya adalah anak satu-satunya yang menjanjikan keberkahan sebagaimana Tuhan menurunkan rahmat-Nya bagi mereka yang senantiasa menyayangi kedua orang tuanya. Setiap gajian, Jenny cepat-cepat ke pasar tradisional. Ia membeli berbagai macam kebutuhan hidup: beras, gula, terigu, minyak, berikut pakaian ayah dan ibunya yang menurutnya sudah tak layak dikenakan lagi. Jenny cukup cekatan dan cerdas. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk hari ini dan esok, hari selanjutnya. Ia rajin menabung dan suka membantu teman-temannya meski dalam keadaan terpaksa. Jenny memiliki gagasan cemerlang yang jarang dimiliki wanita-wanita lain di luar sana. Pada suatu hari yang dingin, Anton datang berkunjung ke rumah Jenny membawa senyuman yang dapat membuat suasana menjadi hangat. Lantas seketika Jenny merasakan kesejukan yang tak dapat dirasakan di lokasi manapun. Anton melihat kedamaian pada diri wanita itu sebagaimana Jenny juga melihat kearifan pada lelaki itu. Jenny merasa pilihannya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan Anton sebagai teman hatinya selama-lamanya. Namun ketika mendengar dari ucapan Anton sendiri
yang berangkat ke Jakarta, ia menemukan dan merasakan kerinduan yang tak lagi tertahankan. Sejuknya kedamaian hati seketika lenyap atas dasar kekhawatiran. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Anton di sana sesungguhnya. Namun ketika mendengar kisah langsung dari lelaki itu yang bekerja sebagai penjaga peti mati, tubuh wanita itu menggigil. Jenny tidak menyangka bahwa kunjungan kekasihnya ke Jakarta sebagai penjaga peti mati. Lantas ia dihadapkan satu persoalan kerinduan sekaligus kecemasan berlebihan. Jenny mudah gelisah dan waspada. Pernah pada suatu hari ia mendengar kabar dari tetangganya yang melihat Anton berkelahi dengan seorang preman pasar. Padahal ketika itu Jenny akan berangkat kerja. Lantas ia buru-buru berlari ke jalan raya dan menghentikan angkutan umum untuk ke pasar. Setibanya di pasar, Jenny melihat Anton sedang tertawa bersama seorang pria berambut gondrong dengan tato ular di kedua lengannya, dan tampak ada keceriaan yang tak tertahankan dari kedua lelaki yang sedang bercengkrama itu. Anton melihat kekasihnya dengan wajah yang teramat masam. "Jenny, kamu sedang apa di sini?" Dan wanita itu segera memeluknya, kemudian menangis. "Aku pikir kamu berkelahi," kata tetanggaku. "Dia melihatmu berkelahi dengan seorang preman di pasar. Apakah itu benar, Anton?" Anton melirik temannya yang bertampang sangar. "Mungkin dia yang kamu maksud. Tapi aku tidak berkelahi. Atau bisa jadi tetanggamu kebetulan melihat kami sedang bermain pukul-pukulan. Itu cuma spontanitas kami karena memang kami sudah lama bertemu." Dan Jenny pun memeluk Anton kembali. Bus yang membawanya sekarang berada di jalur tol Cipularang. Pikiran Jenny masih melayang memikirkan kekasihnya. Ia harap akan bertemu dengan Anton dalam keadaan baik-baik saja. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi di sana, dan ia tak ingin perasaan itu menjadi kenyataan. Ia hanya ingin kebahagiaan tanpa berharap datangnya materi yang sebenarnya pemicu kehancuran cinta yang awalnya baik-baik saja. Anton bekerja sebagai penjaga peti mati demi mendapatkan uang untuk biaya pernikahan bersamanya, dan itu membuat Jenny menjadi khawatir. Kendati demikian, ia berharap nantinya akan lebih berarti dibandingkan hari sebelumnya. Dengan membawa intuisi atas keyakinannya, Jenny tertidur nyenyak sebagaimana tidurnya bidadari yang berharap kekasihnya dapat membawanya ke tempat tertinggi atas dasar cinta sejati. Sesuatu telah disadarinya, sesuatu yang bukan merupakan keinginannya, sesuatu yang menurutnya harus diketahui dengan teliti. Anton terbangun dengan hadirnya sesuatu yang rasa-rasanya sulit untuk dipahami, baik itu disadarinya maupun yang tidak disadarinya. Tapi sekarang ia baru saja sadar. Pada keadaan seperti ini, Anton tidak banyak berharap, apalagi ketika ia mengetahui bahwa dirinya sedang dalam keadaan terikat pada sebuah kursi di kamar yang malam tadi ia gunakan untuk tidur. Kakinya terikat pada kaki kursi,
sementara kedua tangannya juga terikat di balik badannya. Ada ketentuan pada rasa takut itu sendiri ketika ia menerka-nerka siapa yang melakukan semua ini. Tapi Anton dengan tenangnya mencoba untuk kembali berpikir, mencari-cari apa sebenarnya yang telah terjadi. Ia bertanya-tanya pada hatinya, mengapa ia diikat seperti ini? Kenapa ini semua bisa terjadi? Sebuah kesalahan yang tidak diingatnya pada masa lalu itu mungkin merupakan bagian dari penjelasan itu sendiri. Anton berusaha keras melepaskan diri dari ikatan itu, tapi sia-sia saja. Baginya, ikatan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang waras. Cukup kuat sekali belenggu pada kaki dan tangannya itu. Lebih baik ia diam dan mencoba lebih menenangkan diri. Mungkin jawaban itu akan terjawab. Untuk yang kesekian kalinya, ia mencoba melepaskan diri dari ikatan pada kaki dan tangannya itu. Ketika pintu kamar terbuka, terkejut melihat siapa orang yang membuka pintu itu. Anton berkata dengan suara tertahan, "Hendrik, aku pikir kau tidak secerdas itu. Sampai-sampainya aku sangat ceroboh melupakan album foto itu dan kubiarkan tergeletak di atas meja," kata Hendrik. Ia melangkah mendekatinya. Ada ketidakpercayaan pada benak Anton ketika sahabat lamanya itu berkata seperti itu. "Apa maksudmu dengan semua ini, kawan? Jangan memanggilku kawan." Pada saat itu, Anton dapat melihat keseriusan Hendrik dalam bercakap. "Mengapa kawan? Sudah aku bilang, jangan panggil aku kawan lagi." Ia menyeringai. Lalu dengan nada mengancam ia berkata, "Panggil saja aku Hendrik. Mungkin dengan cara seperti itu aku bisa membunuhmu dengan cara yang lebih tenang." Ini merupakan ketakutan yang sebelumnya tidak pernah ia dengar dari suara mulut sahabatnya yang ia kenal sejak lama. Kemarahan dan kebencian yang terlihat pada wajah Hendrik sudah dapat dikatakan bahwa sahabatnya ini benar-benar sudah berubah. Tapi untuk alasannya, Anton sendiri masih tidak mengerti mengapa Hendrik bisa berubah menjadi orang sinting seperti itu. Agar gangguan pertanyaan-pertanyaan itu bisa diketahui, Anton mencoba bertanya dengan nada persahabatan. "Kenapa kau melakukan ini padaku, Hendrik? Apa ada kesalahan yang mungkin membuat perasaanmu terluka? Apa mungkin sebuah masa lalu yang tidak aku sadari telah membuatmu menyimpan sebuah dendam?" Kata-kata terakhir yang diucapkan Anton telah membuat Hendrik tertegun. Ia masih bersikap mengancam. "Kau begitu hinanya mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Apa maksudmu, Hendrik? Kukira engkau dan aku bersahabat sejak lama." "Benar," kata Hendrik. Ia mengelilingi Anton, tetapi kepalanya tertunduk menatap lantai. "Kita memang bersahabat sejak lama. Tapi bukan itu persoalannya. Ada hal-hal lain yang menurutku tidak pernah engkau sadari." Ia berhenti mengelilingi Anton dan berdiri tepat di hadapannya sambil berkata,
sesuatu yang sifatnya menuju ke perasaan cinta. Cinta? Anton mencoba memandang Hendrik dengan keheranan. Apa maksudnya dengan perasaan cinta yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Oh, Hendrik, jangan membuatku ketakutan seperti ini. Tiba-tiba saja pergerakan itu terjadi dengan cepat. Dengan tangan kanannya, Hendrik menampar wajah Anton. Aku tidak main-main bermain dengan perasaan ini, tolol. Anton masih tidak mengerti apa maksud semua ini. Kau rebut Jenny dariku. Anton sungguh-sungguh tak percaya pada pernyataan Hendrik yang menurutnya bukanlah suatu yang ia pikirkan sebelumnya. Menurutnya pasti ini ada yang salah. Kenapa Hendrik bisa mengatakan seperti itu? Dengan perasaan yang masih tidak dimengerti, Anton mencoba berkata, "Apa maksudmu dengan menyebut Jenny darimu?" Hendrik menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau masih tidak mengerti ya?" Ia tertawa. Anton mulai merasa bahwa Hendrik sudah bukanlah orang yang waras seperti yang ia kenal. Sudah sejak lama aku mencintai Jenny, wanita yang akan kau nikahi. Tapi waktu engkau masih menjalin cinta dengannya, aku masih menganggap itu sebuah perkara biasa-biasa saja. Sudah lama aku mencintai Jenny. Ketika aku mengetahui bahwa kau dan dia saling mengucapkan kata cinta, sebenarnya hatiku sedikit terluka. Aku tahu bahwa cinta itu bukanlah sesuatu yang mendalam bila memang tidak mendapatkan cinta itu sendiri. Tapi aku merasa bahwa cinta yang seharusnya menjadi milikku bukanlah sesuatu yang harus aku biarkan begitu saja. Anton sangat paham benar dengan curahan hati sahabatnya. Tapi bagaimanapun juga, ia harus mencoba menenangkan kesedihan dan rasa dendam yang kini bersemayam pada diri Hendrik. "Hendrik, kenapa kau tidak mengatakan padaku sejak dulu kalau engkau mencintai Jenny?" Hendrik tertegun. "Itu karena aku ingin kau bahagia, bukannya menderita seperti sekarang ini." Suara Hendrik benar-benar terdengar putus asa. Tapi sewaktu aku mendengar dari Andri bahwa kau akan segera menikah dengan Jenny, aku mencoba membuat permainan yang menurutku bagus untuk memusnahkanmu. Aku tak rela engkau menikah dengannya. Aku tak rela. Aku tak rela. Anton cukup dekat dengan Andri. Andri adalah bujangan tua keturunan Jawa Sunda yang tinggal di Bandung, yang hanya berada satu blok dengan rumah Jenny. Selain itu, Andri juga bersahabat dengan mereka. "Jadi, kau merencanakan hal-hal gila seperti ini hanya karena aku akan menikah dengan Jenny?" tanya Anton. Dalam hatinya terbesit suatu kekecewaan yang sesungguhnya tidak harus terjadi. Ini bukan rencana gila, bodoh. Sekali lagi Hendrik menampar Anton. Kali ini lebih keras daripada tamparan sebelumnya. "Aku ini juga tidak gila. Tidak gila. Dan tidak gila." Suaranya pelan dan mengandung kesedihan. Tapi menurut Anton, itu adalah kesedihan dari orang gila. "Aku melakukan ini
karena aku tidak ingin engkau menikahi Jenny. Setelah aku mendapat kabar dari Andri bahwa kau akan menikahi Jenny dan kau sendiri kesulitan mencari biaya, maka aku membuat siasat seperti ini. Siasat yang tidak akan pernah kau pikirkan sebelumnya. Karena aku tahu otakmu tidak cukup cerdas untuk memikirkan kejadian-kejadian yang selanjutnya. Anton teringat kembali ketika mencurahkan persoalan masalah biaya pernikahannya bersama Jenny dengan Andri. Tapi apakah Andri ada sangkut pautnya dengan semua ini? Untuk mengetahui hal itu, ia bertanya, apakah Andri ikut dengan rencanamu ini? Tidak, Hendrik tertawa lagi. Tapi tak lama kemudian ia berkata, hanya saja aku yang banyak bertanya padanya mengenai hubungan kau dan Jenny selama ini melalui telepon. Aku sangat beruntung mempunyai mata-mata yang pergerakannya tidak engkau sadari. Begitupun juga tidak Andri sadari. Sejenak Anton berpikir. Ia merasa harus menggunakan waktu sebaik mungkin, dan ia juga tidak ingin pembicaraan ini berakhir dengan sia-sia. Anton juga sangat yakin, biasanya orang jahat yang gila sangat senang diajak berbicara. Semua itu ia ketahui dari acara tontonan di televisi, baik itu yang mengisahkan cerita kriminal dan drama percintaan. Biasanya semua kisah itu selalu menampilkan tokoh-tokoh jahat dan gila yang suka diajak berbicara sebelum menghabisi tawanannya. Lalu, rumah ini milik siapa, Hendrik? Setelah bertanya seperti itu, Anton mencoba sebisa mungkin dengan tenang untuk melepaskan ikatan pada tangannya. Ini rumahku. Ia merasa tersinggung. Tapi kemudian Hendrik merasa sedikit sedih. Sebenarnya ini rumah almarhum ayahku. Beliau yang membelinya. Tapi di saat beliau sedang merasakan kesedihan yang tidak jelas, beliau mewariskan rumah ini padaku. Ibu sangat senang mendengarnya. Tetapi bagiku, rumah ini tidak terlalu menyenangkanku ketika ayahku terbunuh oleh sekawanan perampok di pabrik tempat kerjaannya. Sampai akhirnya ibuku memutuskan untuk membeli rumah baru tidak jauh dari sini, sekedar untuk melupakan kenangan yang ada di dalam rumah ini. Kau tahu, Anton, setiap ibu masuk ke dalam rumah ini, ia selalu menangis. Jadi tidak ada alasan yang lebih baik ketimbang harus meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan ini. Kedua tangan Anton sedikit bisa terlepas dari ikatan itu. Tapi ia masih butuh percakapan lagi agar bisa terlepas semua dari belenggu itu. Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia tahu kalau engkau melakukan hal seperti ini padaku? Saat itu, kedua tangan Anton sudah berhasil terlepas dari belenggu itu. Tinggal melepaskan ikatan pada kedua kakinya. Hendrik tertegun mendengar Anton berkata seperti itu. Sementara ia tidak menyadari bahwa kedua tangan lelaki itu sudah tidak terikat. Hendrik mendekatinya dan berkata, "Jangan berbicara mengenai ibuku lagi." Kini kebencian dan kemarahan itu benar-benar tampak pada wajahnya.
ia mengangkat tangan kanannya untuk kembali menampar Anton. Tapi sebelum tangan orang gila itu mendarat pada wajah Anton, ternyata dengan gerakan yang cepat, Anton yang memulai duluan perkelahian itu. Ia meninju dengan keras perut Hendrik hingga terjengkang pada lantai. Anton segera membungkuk melepaskan ikatan pada kaki itu, sementara Hendrik masih sedikit ngilu di atas lantai. Sekarang Anton sudah berhasil melepaskan ikatan kaki itu, tapi ia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menyiksa, di mana pada saat itu Hendrik masih terkapar kesakitan. Anton berlari menuju pintu. Ia hanya ingin melarikan diri dari sahabatnya yang sudah menggila itu. "Anjing kau, Ton!" Hendrik geram. Anton baru saja memutar kenop pintu dan menariknya, ketika tubuh Rana sedang berdiri di ambang pintu dengan sikap tersenyum manis. "Tante Ratna? Oh, terima kasih. Tolonglah aku. Anakmu berbuat yang tidak-tidak padaku, dan ia berencana akan membunuh." Anton tidak berhasil menyelesaikan kalimat permohonan itu ketika mendadak tangan kanan Ratna yang sedang menggenggam sebuah batu bata dan mengayunnya tepat mendarat pada wajah Anton. Ketika Anton dan Jenny masih dalam penjajakan cinta serta rumahnya masih di Bandung, Hendrik hadir di antara jalinan kisah cinta mereka yang akan membentuk kesetiaan yang menurut mereka adalah bagian dari kesenjangan hidup. Ia menyayangi Jenny sebagaimana Anton yang juga menyayangi wanita itu. Dan itu merupakan satu impian manis bagi Hendrik selama hidupnya. Ia tahu rasa cinta yang tertuju pada Jenny dapat memicu peristiwa yang tak diinginkan. Hendrik dan Anton bagaikan pohon dan daunnya, begitu dekat sampai pernah pada satu hari mereka makan bersama-sama pada satu piring selama sebulan dalam rangka kesenangan dan arti persahabatan. Hendrik awalnya hanya sekedar mengingatkan pada dirinya sendiri dalam pengertian cinta yang terlarang. Ketika itu Hendrik sering mengintip Jenny yang sedang duduk di meja belajar di kamarnya lewat balik pohon yang posisinya hanya 5 meter dari daun jendela kamar gadis itu. Suasana malam dan bintang kumintang di atas sana menyejukkan hati dan lebih berkembang ketika udara berhembus menggetarkan sekujur tubuh Hendrik selagi mengintip. Perasaannya waspada, namun pada tingkatan kesucian. Ia menemukan khas cinta sejati mulai tertanam dan membentuk satu karisma yang menyegarkan. Itu cita rasa yang membangkitkan naluri keinginan atas dasar tekad yang begitu kuat. Biasanya Hendrik akan mengintip gadis itu selama beberapa jam, atau sampai akhirnya Jenny sendiri yang menutup jendela dan mematikan lampu kamar untuk segera tidur. Barulah Hendrik kemudian pulang ke rumah. Di dalam kamarnya, ia duduk di tepi ranjang, seraya memikirkan dan merasakan perasaan cinta yang tak sanggup dibendung. Namun di satu sisi, barangkali ada semacam godaan. Ia memikirkan Anton dan berbagai maksud dari segi tujuan hatinya yang mengarah pada Jenny. Ia tidak percaya bahwa kehadiran cinta itu
dapat menyebabkan satu masalah besar bila mana terbongkar. Tetapi dengan tekad yang begitu kuat, pada satu malam yang dingin dan keras, bersinggungan dengan keringnya perasaan, Hendrik menyatakan dan mengakui pada dirinya sendiri, serta berjanji pada hatinya untuk tidak menyatakan rasa cinta itu terhadap Jenny. Dan ia mampu melakukan semua itu sampai akhirnya merusak sendiri kesehatan tubuh dan pikirannya. Hendrik jatuh sakit. Ratna, ibunya, gugup setengah mati dan tak ingin anak satu-satunya itu kenapa-napa. Hari yang kering dan serba menyebalkan itu, Ratna membawa Hendrik ke puskesmas, dan untungnya dokter yang memeriksa kesehatan lelaki itu mengungkapkan bahwa Hendrik hanya kecapean dan banyak pikiran. Anak ibu harus banyak istirahat, begitu pesan dokter. Dan ketika tiba di rumah, Hendrik masih memikirkan tentang keberadaan Jenny, sampai pada suatu malam ia mengigau dengan menyebut nama Jenny, Jenny, Jenny. Ratna tahu wanita yang disebut Hendrik itu adalah tetangganya sendiri. Hanya sekitar 30 meter saja jarak rumah mereka. Jadi wanita ini penyebab anakku sakit, pikir Ratna dengan geram. 1 minggu kemudian Ratna pindah rumah ke Jakarta. Alasannya memang cukup sepele, hanya karena tidak ingin berdekatan dengan rumah wanita yang telah membuat anaknya jatuh sakit. Ia membenci semua itu. Pernah ada maksud untuk membakar rumah Jenny, namun Ratna mengurungkannya dengan alasan akan bagaimana nasib Hendrik bila ia dipenjara karena telah membakar rumah. Dan ketika mengetahui bahwa Anton akan menikah dengan Jenny, Hendrik kembali jatuh sakit. Namun ia cepat berpikir dan mencari cara agar keinginan mereka batal, bahkan hancur di tengah jalan. Hendrik tahu Anton membutuhkan uang untuk menikah lewat informasi teman-temannya dan didukung langsung lewat pernyataan Anton dari saluran telepon. Sampai akhirnya Hendrik membuat siasat yang barangkali manjur untuk menggagalkan rencana pasangan yang menurutnya sudah gila dan tak pantas menikah. Akulah lelaki yang seharusnya menikah denganmu, Jenny, pikir Hendrik. Akulah yang cocok, bukan Anton. Dasar tolol kalian. Berani-beraninya menghancurkan perasaan ini. Tidak akan aku biarkan. Kalian akan kuhancurkan. Kalau perlu akan aku. Anton bertanya-tanya pada hatinya tentang kegelapan dan kehampaan yang sekarang dirasakan. Kesadaran yang berawal dari ketidaktahuan itu menjadi lebih pasti ketika lelaki itu membuka matanya. Ia menyadari kalau dirinya berada di ruangan yang sama. Ketika itu ada ketegangan menggantung berawal dari penampakan Hendrik dan Ratna. Ia seperti yang merasakan kobaran api menyengat sekujur tubuhnya, panas dan seketika hancur menjadi debu. Sebagai gantinya, Anton berkata pada mereka seperti ini, "Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini?" Hendrik geram. "Kau masih nanya aja, Ton.
Ia maju mendekati Anton yang dalam keadaan tengkurap dengan tangan dan kedua kaki terikat. "Anjing kau!" Hendrik menendang wajah lelaki itu. "Aku melakukan semua ini karena engkau telah merebut wanita idamanku." "Sialan!" Anton sekarang benar-benar marah. Mendengar kata sialan, Hendrik lebih geram lagi. "Apa katamu? Anjing! Berani-beraninya mengatakan aku sialan." Ia lantas menghajar kembali wajah Anton. Ratna yang berdiri di belakang Anton tertawa puas. "Kau pantas mendapatkan perlakuan seperti ini, Nah Anton," tegur Ratna. "Tante Ratna," Anton protes. "Kenapa tante mendukung tindakan anak tante seperti ini? Kan bisa persoalan ini kita selesaikan secara kekeluargaan." "Anjing kau!" Hendrik kembali menghajar wajah Anton dengan lebih keras dari sebelumnya. Sesudah itu ia melanjutkan, "Kalau ibuku lagi bicara, kau harus diam dan mendengarkan dulu. Kau ngerti gak sih? Anjing kau, bangsa!" Ia hajar lagi wajah Anton dan kali ini sampai berdarah. Rasanya benar-benar mengerikan melihat reaksi dan kata-kata kasar yang dilontarkan Hendrik, pikir Anton. Ia tak berdaya melawan kedua orang yang saat ini berada di jalur yang tampak gelap. Pikiran mereka sudah terancam berganti menjadi kelam dan runyam. Tak ada lagi bahan pertimbangan dari mulut Anton untuk berdiskusi, apalagi berdamai. Diam adalah jawaban terbaik untuk mengakhiri ancaman dari kedua orang yang sudah gila itu. Di atas ranjang tergeletak handphone Anton yang baru saja berdering. Hendrik mengambilnya dan melihat layar menu yang tertulis sebuah panggilan telepon dengan nama Jenny sayang pada handphone itu. Ia tersenyum dan kemudian menjawab panggilan dari handphone milik Anton. "Halo?" Bus yang ditumpangi Jenny berhenti di terminal Kampung Rambutan. Teriknya matahari pada siang hari itu bertampak dengan kekuatan kasar yang menyergap sekujur tubuh wanita yang akan menggelar acara dengan kekasihnya, Anton. Itu merupakan puncak yang tiada akhir seiring kerinduan membawanya ke angkasa penuh harapan. Jenny merasa cemas ketika ia turun dari bus dan mendaratkan kakinya di aspal dengan keadaan tubuh merinding. Aneh, pikirnya. Belum pernah ia merasakan kecemasan yang begitu berat seperti itu. Selama di dalam bus tadi, ia tidak menghubungi Anton. Dan sekarang perasaan ingin itu menjadi hidup seiring kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Lantas ia keluarkan handphone yang sejak di Bandung tadi disimpan di dalam tasnya. "Halo?" Sejenak ia mendengar suara seorang lelaki di seberang sana, sampai akhirnya kembali berkata, "Loh, ini kan HP-nya Anton. Emang orangnya kemana? Ini siapa sih?" "Kau lupa sama aku ya?" kata suara di seberang sana. "Siapa ya?" "Hendrik, tetanggamu dulu, anaknya Tante Ratna." Dan Jenny pun tersenyum. "Oh ya, apa kabar dirimu?" "Baik-baik aja kok." "Oh ya, Anton lagi mangan tuh. Omong-omong, mau dijemput apa aku tunggu aja di rumah?" Jenny menjadi serba salah. "Kasih alamatnya aja deh, biar aku kesana." "Yakin?" "Iya yakin."
dan Hendrik menyebutkan sejumlah alamat. Sampai kemudian Jenny menumpang taksi yang kebetulan melewatinya. Hendrik tersenyum memandang ibunya ketika mematikan handphone milik Anton. "Jenny mau kesini, Bu. Maksudku ke rumah kita yang satunya lagi." "Oh ya, bagus deh kalau begitu." Anton berteriak lantang. "Jangan ganggu Jenny." Hendrik tertawa. "Jangan ganggu apa sih? Maksud kau, kalau bicara tuh yang benar, jangan bercanda begitu." Ia mendekati Anton untuk menendang wajah lelaki itu. "Bangsat kau." Hendrik memandang Ratna. "Ibu, kita apakan orang yang kayak anjing ini?" Kaki dan tangannya sudah terikat. Jawab Ratna santai saja. "Kita tinggalkan saja dia di kamar ini dan kita bersiap-siap menyambut kedatangan calon mantuku." Hendrik terharu sekali. "Benarkah Jenny akan menjadi milikku?" pikirnya. Dan ia akan meneruskan perjuangannya yang lama lenyap ditelan ketidakadanya harapan pasti. "Ayo ibu, sambut dia dengan makanan yang enak." "Nah, itu ide yang baik." Ratna mendukung. Kebetulan di dalam kulkas masih ada beberapa potong ayam dan ikan mas. Nanti ibu olah menjadi makanan yang paling enak seperti di restoran. Hendrik tertawa. Demikian dengan Ratna. Mereka berdua meninggalkan Anton dengan perasaan tak berdaya. Apa yang harus ia perbuat dengan kedua kaki dan tangannya yang terikat? Rasanya aneh sekali, pikir Anton. Mengapa tugas menjaga peti mati menjadi kacau seperti ini? Ia sendiri tidak menduga bahwa Hendrik, sahabat kecilnya yang ia percaya, ternyata menjadi seorang pria yang gila cinta. Tak kenal lagi dengan sahabat, berikut sebuah kedamaian yang berujung sukacita mendalam. Hasrat itu menjadi lemah dan sebagian lagi terkikis dengan sendirinya, sampai akhirnya Anton tertidur karena letih dan tak mampu berbuat sesuatu yang pasti.